Imam Syafi'i rahimahullah dan para sahabat-sahabat kami. Yukrahul jalasu litta'ziyah, makruh hukumnya ketika ahlul jenazah, ahlul mayit atau para keluarga orang-orang yang ditinggalkan atas kematian itu duduk-duduk ya. Lalu berkata Imam Syafi'i ini, yakni bil jalasu ay yajtama'a ahlul mayit, yaitu dengan duduknya para keluarga atau semuanya daripada keluarga si mayit fi baiti, di rumahnya, liyam sodahum man arada ta'ziyah, dengan maksud menyambut daripada tamu-tamu yang datang untuk bertakziah. Jadi makruh hukumnya ya kita menyambut tamu yang datang bertakziah. Kenapa demikian? Bal yang bagi selayaknya ayat tasarrafu fi hawa ijuhum wala fariqu bainar rijal wan nisa fi karihatul jalasulaha. Yang selayaknya itu para keluarga dari si mayit ini hendaklah menyelesaikan urusannya masing-masing, yaitu pengurus daripada jenazah ya, seperti ada yang mempersiapkan mandinya, ada yang mempersiapkan kain kafannya, ada yang mempersiapkan kuburnya. Kalau sekarang kan ada urusan surat-suratnya, nah itu dipersiapkan ya. Seperti ada persiapan ini harta benda daripada si mayit. Persiapkan juga daripada hutang-hutangnya si mayit yang harus dibayarkan ya. Banyak kegiatan atau urusan-urusan daripada si mayit ya, yang itu harus diselesaikan oleh orang yang hidup ya. Jadi jangan santai-santai, maksudnya santai-santai duduk enak-enakan ya, menyambut daripada orang yang datang takziah, yang ada ngobrol aja kan begitu ya. Orang pada keluarga orang yang si mayit ini ngobrol aja, ngalor gitu, ada yang ketawa ke TV ya gitu. Yang sebaiknya itu ya, kalaupun mau duduklah di samping mayit dengan membaca Al-Quranul Karim atau berzikir ya, itu lebih baik daripada yang demikian. Sholat bihil mahamili ya, ini diungkapkan oleh Syekh Mahamili. Walaqlahu an-Nasas Syafi'i rahimahullah, yang diambil atau dinukil daripada nasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa hadhihi karahatu tanzih, ini adalah makruh yang hukumnya makruh tanzih. Idza lam yakun ma'aha muhaddatsun ikhra, ketika tidak dibarengi oleh hal-hal yang baru, jadi hukumnya makruh ya. Pengurusan mayit atau setelah kematian daripada seseorang itu boleh apa aja, tapi harus sesuai dengan atau bersinggungan dengan syariat Islam ya, seperti membaca Al-Quran ya, seperti pengurusan mayit yang lainnya ya, pengurusan makamnya, pengurusan mandinya, pengurusan kain kafannya, pengurusan harta bendanya, pengurusan daripada hutang piutangnya ya, itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan si mayit. Lalu ada urusan yang baru nih ya, artinya acara-acara yang baru yang enggak ada di dalam dan bahkan tidak berkenaan dengan syariat Islam. Fa in dubba ilaiha amrun akhara minal bid'al muharramat, maka sesungguhnya pencampuran daripada urusan yang tidak berkenaan dengan urusan urusan si mayit ya,
itu jatuhnya bid'ah yang membawa keharaman. Kama huwa quribu minha fil ada, sebagaimana dia itu urusan-urusan yang tadi berkenaan dengan si mayit ya, dalam pengurusannya itu atau dalam acara setelah kematiannya itu minha fil adah, yang dicampur dengan adat istiadat, karena dalika haram, yang demikian itu menjadikannya haram ya. Bin qabaihil muharramat, haramnya itu hukumnya haram yang parah, keharaman yang parah. Fa innahu muhaddas, karena itu termasuk daripada bid'ah. Wa tabbit fil hadis sahih, yang ditetapkan dalam hadis yang sahih, inna kulla muhaddas bid'ah, setiap hal-hal yang baru dilakukan itu hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu dolalah. Jadi begini maksudnya, saudara, kalau kita orang meninggal ya, kita orang meninggal itu urusan kita terhadap si mayat ya, adalah mempersiapkan sampai kepada penguburannya, dari mulai memberitahukan kepada orang lain ya bahwa si fulan meninggal. Misalnya ustaz terdekat, ya ustaz, misal ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, anak saya meninggal, adik saya meninggal, kasih tahu. Kalau sekarang diumumin di masjid, biar orang tahu semua ada yang meninggal dan datang bertakziah. Seperti itu. Yang kedua, tempat dibaringkannya atau disemayamkan jenazahnya ketika menunggu daripada mandinya atau semacamnya itu. Ya, di tempat orang-orang bertakziah, melihat si mayat misalnya begitu. Nah, kedua, urusan pemandiannya sampai pengapanannya sampai pada penguburannya, itu hal-hal yang berkenaan dengan mayat, pengurusan jenazah, nanti sampai pada pensholatannya ya, mau sholat di rumah atau di masjid. Kalau di kuburan boleh nggak? Kalau kuburannya ada tanah lapang boleh, tapi kalau kuburan di kuburan nggak boleh sholat di situ, karena ada hukum larangan sholat di atas di kuburan ya, begitu. Kalau di kuburan ada musola, ya, dan di musola itu belum pernah ada makam di bawahnya, nggak apa-apa, ya. Kita sholat di situ, atau sholat di rumah nggak apa-apa, atau sholat di masjid yang baik, karena masjid itu agak luas, agak lega, ya, begitu. Nah, itu urusan tentang penyelenggaraan jenazah, ya. Lalu ada dibarengin dengan urusan lainnya, yang menjadikan akhirnya hukumnya menjadi bid'ah. Seperti kalau tadi ada orang yang nangis nyakarin, itu bukan bid'ah, itu orang yang dulu ya pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bukan bid'ah, itu hal lama. Ente telat kalau ada orang ini orang meninggal nangis sambil garuk-garuk itu, nyakarin itu, garuk-garuk baju. Orang jahiliyah pernah nyukur rambut, ngajak rambut ya, mukulin tetangganya. Itu orang-orang soleh begitu, nampar pipi ya, merusak diri sendiri atau memperbagus daripada artinya meraung-raung. Aduh ayah, kalau nggak ada ayah gimana, ibu sendirian, nggak ada anak-anak, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh begitu, sampai begitu. Nah, nangis sih cerita, itu orang dulu pernah, akhirnya dilarang oleh Rasulullah. Yang baru ya kayak gimana nih? Yang baru tahlil, oh enggak baru tahlil, ntar dijelasin. Yang baru seperti ada arak-arakan, ya, ada acara-acara tertentu, penyambutan tamu-tamu takziah, ada acara seremoni, ya, saudara dengan meninggalnya si fulan bin fulan dengan ini, itu seremoni, ya. Ada acara makan-makan di dalam takziah, itu hal-hal yang baru, itu bid'ah, ya. Atau ada acara gimana nangis-nangis bareng,
ya, itu bid'ah semua. Atau acara adat-adat yang lainnya, seperti kalau kita nanti bersinggungan dengan adat istiadat, ya, antum paham lah ya, antum paham. Di suatu daerah ada yang begitu ya, di suatu daerah ada yang begitu, ya. Anda nggak mau nanti bersinggungan dengan adat istiadat, ya. Karena itu belum waktunya kita demikian. Maksudnya belum waktunya, perlu pemahaman yang luas, ya, daripada demikian. Tapi antum paham ya, ada istiadat tentang penyelenggaraan mayat ya, Anda paham. Yang paling gampang nih, orang nyolatin dibayar. Sebenarnya katanya itu jatuhnya sedekah atau infak atau daripada kifarat ya, atau daripada berhal berkenaan dengan si mayit. Ya itu nggak begitu, akhirnya jadi adat kebiasaan itu namanya bid'ah, hukumnya baru ya. Tapi nggak apa-apa kalau si mayit yang jenazahnya ini orang kaya ya, orang kaya, orang sugih, orang berada. Jadi kalau orang sholat disedekah itu kasih amplop nih, buat ente 2 juta, buat ente 5 juta, sekampung penuh kali yang nyolatin itu. Misalkan sholat kagak diri aja gitu kan, Allahu Akbar sampai gitu, saking sempitnya, juta, 2 juta gitu kan, imamnya 10 juta, plus motor NMAX. Itu kalau orang kaya nggak apa-apa, ya, orang-orang kaya nggak apa-apa. Begitu juga dengan pengadaan acara sesudahnya, seperti sampai 3 hari, udah jelas kemarin ya, sampai 3 hari. Kalau berkabung itu berlangsung awal sampai 3 hari, boleh lebih. Kenapa? Kalau si keluarga yang ditinggal pergi oleh si mayat ini masih dalam keadaan sedih. Tapi kalau udah nggak sedih, umumnya kenapa 3 hari? Karena 3 hari waktu udah kelewat, pasti udah lupa. Ya nggak usah 3 hari, sehari aja orang kadang-kadang sudah lupa ya. Udah lupa. Kemarin abahnya meninggal, nangis-nangisan. Besok ini ketawa-ketawaan, nongkrong lagi, kan begitu ya. Tapi akhirnya dijadikan suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan. 3 hari tetap masa berlangsung awal, masa berkabung, daripada ngumpul aja, duduk-duduk, ngobrol sana, ngobrol sini, yang ada airnya cuma ngerokok, makan-makan kacang, duduk-duduk nggak bener, ya, ngomong-ngomongin nggak bener. Yuk kita ngumpul, kita bacakan suratul Yasin, ya. Yuk kita tahlil la ilaha illallah, yuk kita tasbih, ya, yuk kita bersalawat ke baginda Rasulullah SAW, ya, yang nantinya dihadiahkan kepada si mayit dan menjadi penghiburan bagi orang-orang yang ditinggal pergi. Ada makanan di situ, katanya nggak boleh makan dari, ya kalau orang lagi makan ya kita diem aja. Kalau mau tetangganya bawain, nah itu baru tetangga yang jempolan, tetangga yang bagus. Ini bawain buat orang yang lagi dalam masa berkabung. Orang masa berkabung kan sedih, ya. Masak aja ntar keingetan nggak enak rasanya, akhirnya pada protes, kan begitu ya, kurang asin atau masak asinan, ya, kopi kok rasanya asin, ya namanya orang lagi berkabung pikiran kemana-mana kan, makanya orang yang nggak berkabung yang bikinin. Banyak hal begitu saudara, ya. Orang namanya lagi sedih, suruh bikin kopi, ya. Nggak tahu mana garam, nggak tahu mana gula, begitu maksudnya. Jadi jangan main sembarangan ngomong dulu, ya. Dipikirin masak-masak. Daripada kita duduk berkumpul berkabung 3 hari takziah, yuk mendingan kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan membacakan suratul Yasin, ya, karena ada hadisnya walaupun dhaif, ya. Qul Yasin ala mayit, ya, bacakanlah Yasin kepada mayit, ya. Atau tadi telah dijelaskan kemarin itu kalau orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah, orang penduduk asli Madinah, penduduk Yastrib, kalau ada yang meninggal bacakan suratul Al-Baqarah. Siapa yang larang? Ya, siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Orang baca surat Al-Quran kok,
Ya, antum kalau sanggup ya 1 juz baca, gitu kan kalau sanggup. Ya kita baca kenapa pilih suratul Yasin? Karena suratul Yasin itu sudah menjadi umum. Ya, bahkan apa namanya disarankan oleh baginda Rasulullah SAW baca surat Yasin di awal fajar dan awal malam. Ya gitu. Jangan lupa tuh baca surat Yasin pagi dan sore. Gitu. Ya. Baik, terus saudara. Jadi hal-hal yang baru itu yang demikian, yang berkenaan adat istiadat, pakai tabuhan, ya, ngubur mayat, arak-arakan, ya, pakai apa namanya, segala bawa, misalnya nih, padahal sih enggak ada ya, ondel-ondel, gitu kan. Itu yang nggak ada aja kita ngomongin, kalau yang ada nggak enak, ya gitu kan, karena itu berhubungan dengan adat istiadat, ya, misalnya begitu. Bakar-bakar apa gitu kan, nah itu nggak boleh, itu apa namanya bid'ah. Jadi paham ya masalahnya itu. Wa amma lafadzatul ta'ziyah, adapun lafaz ta'ziyah itu fala hajar fi, artinya kita takziah ngucapinnya gimana? Kita datang takziah nih, ya kita datang takziah artinya apa? Belasungkawa, ya ada orang meninggal kita datang nih belasungkawa mengucapkan. Nah ucapan belasungkawa itu kayak gimana? Nggak ada batasan, nggak ada hal yang mengikatnya, ya. Fala hajarofi, nggak ada hal yang apa namanya yang mengikatnya. Babi ayyi lafazo azza hasalat, bebas. Itu mau ngucapin apa juga bebas, tapi yang baik-baik, ya. Jangan datang ngucapin yang baik, ya. Si cungkring jangan deh. Kalau nama-nama panggilan yang jelek jangan, takutnya tersinggung keluarganya. Siapa Udin? Udin cungkring. Jangan. Si Udin nama aslinya kalau bisa. Dia anak yang baik, gitu kan. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah ampun dosanya. Itu kan enak didengarnya sama keluarganya, ya. Udah meninggal. Waduh. Kemarin dia baru berantem lagi masih itu. Wah, jangan. Gitu, jangan, pokoknya yang jelek-jelek jangan diungkapin. Makanya kalau orang udah meninggal, ngomongin yang baik-baik, ya, ngomongin yang baik-baik. Kalau orang masih diomongin yang jelek, berarti mayat kebangetan. Berarti orang itu banyak yang nggak suka sama dia, ya. Jangan-jangan ketika dia meninggal orang bilang alhamdulillah kayak meninggalnya Abu Jahal. Jangan begitu, ya. Nah maksudnya demikian. Kalimat takziah itu bebas aja, yang penting kita ngucapinnya baik. Wastahabu ashabuna, dan disunatkan oleh sahabat-sahabat kami ayyakula fi takziah, hendaklah mengucapkan ketika bertakziah al muslim bil muslim. Perhatikan, kalau kita takziah kepada keluarga orang muslim, yang meninggalnya orang muslim, artinya keluarganya orang Islam. Yang meninggalnya orang Islam, bapaknya, ibunya Islam misalnya, anaknya Islam, ya pokoknya keluarga Islam yang meninggal orang Islam. Apa yang mesti diucapkan? A'zamallahu ajram, a'zamallahu ajram, azim, a'zamallahu ajram, digedein pahala buat engkau. Kita ini keluarga, ngucapinnya bukan masih banyak. Bukan nama semuanya, tapi kepada orang yang ditinggal mati. Ya misalnya ada yang meninggal, istrinya ada di situ, ya, atau istri meninggal, suaminya di situ, atau ada anaknya yang ditinggal mati orang tuanya, maka ucapnya a'zamallahu ajrak, a'zamallahu ajrak wa ahsana azaa. Semoga Allah gedein pahalamu engkau, ya, pahala engkau kepada orang yang itu, yang kita ngomong pada orang yang tinggal pergi, ya. Ya, wa ahsanu apa namanya? Azaa, dan Allah memperbagus keadaanmu dari bersedih supaya Allah hilangkan kesedihan ini. Maksudnya begitu, ya. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaa, dan yang terakhir wa ghafara limayyitik, dan diampuni mayat itu. Mayat kamu, artinya orang-orang yang telah pergi dari keluargamu. Pakai bahasa Indonesia boleh. Semoga engkau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga engkau berikan
dilepaskan kesedihan, dibaguskan keadaanmu yang sekarang ini dari sedih menjadi senang, atau engkau mampu melupakan si mayat. Pokoknya yang baik-baik, pakai bahasa Indonesia aja. Dan semoga si mayat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang disarankan oleh para ulama. Begitu kalau orang yang meninggal muslim dari keluarga muslim. Lalu ada lanjutannya, wafil muslim bil kafir, dari keluarga muslim tapi yang meninggal orang kafir, orang non muslim, ya. Apa yang mesti diucapkan? A'azamallahu ajrak, semoga Allah gedein pahalamu. Semoga Allah gedein pahalamu. Wa ahsana aza'ak, dan Allah baguskan keadaanmu. Udah sampai situ. Sampai situ. Lalu wa ghafara lil mayyitik? Enggak. Karena kenapa? Kita nggak bisa doain orang yang bukan muslim. Boleh nggak? Boleh, tapi sia-sia. Boleh kita doain semuanya, boleh. Ya. Doain Abu Jahal boleh, tapi apa sia-sia, nggak masuk doa ente. Gimana mau masuk? Nggak ada pintunya dia, ya. Itu kepada orang itu sampai a'zamallahu ajrak wa ahsanu aza'ak. Semoga jadi gitu ya, kalau ada orang yang warga muslim tapi yang meninggal bukan orang muslim, ya. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat. Begitu aja bahasa Indonesia itu, ya. Dan Allah baguskan keadaan. Gitu. Nah, terus wafil kufri bil muslim. Kalau ada keluarganya orang kafir yang meninggal orang misalnya bapak ibunya orang kafir, anaknya orang Islam, yang meninggal anaknya, berarti yang meninggal orang Islam. Maka apa? Doanya ada ahsanallahu azaa. Tadi azamallahu ajrak enggak. Sama aja kita doain dia. Jadi ahsanallahu azaa wa ghafara lil mayyit. Jadi 3 hal tuh, ya. 3 hal yang ente harus ingat. Semoga Allah gedein pahalamu, ya. Semoga Allah perbagus keadaanmu, dan semoga Allah ampuni si mayat. 3 hal tuh, ya. Nanti bahasa Indonesia ini nggak apa-apa, ya. 3 hal. Nah, kalau muslim sama muslim tiga-tiganya sebutin. Dari keluarga muslim ke yang meninggal muslim. Kalau dari keluarga muslim yang meninggal kafir, ya. Semoga Allah berikan semoga Allah gedein pahalamu, dan Allah perbagus keadaanmu. Mayatnya enggak, karena yang meninggal kafir. Kalau dari orang kafir yang meninggal orang muslim, yang pertama enggak, gedein pahalanya enggak. Semoga Allah perbagus keadaanmu, dan semoga Allah ampuni si mayat. Ya, karena mayatnya orang Kalau orang kafir, keluarganya kafir, yang meninggal kafir, gimana? Ahlafallahu alaik, artinya semoga Allah beri ganti kepadamu. Maksudnya orang yang meninggal itu digantiin sama Allah. Jadi ya maksudnya supaya ente jangan terlalu sedih juga, ya begitu. Jadi ahlafallahu alaik, semoga Allah beri ganti kepadamu. Begitu ya. Jadi itu ada etikanya kita bertakziah, ya. Kan sering juga ya ada teman kita, ya, bapak ibunya kafir tapi anaknya Islam, lalu dia sering main sama kita. Doanya begitu ya. Kita juga bertakziah sama orang yang kafir itu. Bertakziah, jangan ente. Jangan tahu-tahu datang ketemuin mayat aja. Keluarga ini lewatin, jangan, nggak sopan. Karena di situ ada orang tuanya, ada paman bibinya, ya. Tetap kita temuin, itu Islam, etika moral tinggi, ya. Itu jangan kita sembarangan dalam beradab, jangan sembarangan.
Wa asana mayu azabi, yang paling baik apa yang mesti dikatakan dalam bertaziah adalah marwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang disuriahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Usamah bin Ziyad radhiyallahu anhu berkata beliau, Usamah bin Ziyad, arsalat ihda bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus seseorang oleh bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilaih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tad'uhu wa tuhibbur ta'uhu wa tuhbiruhu, mengundang Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW anna sobiyan laha au ibnan, bahwasanya anaknya, anak perempuan beliau, artinya cucu beliau, atau anaknya daripada anak anak beliau. Jadi kalau Rasulullah itu begitu, cucunya dianggap anak, ya, kita udah maklum. Fil maut, udah meninggal. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah lalu berkata, faqala Rasulullah SAW lir rasulah, kepada orang yang diutus tadi, ya, berkata Rasulullah kepada orang yang diutus tadi, menyuruh mengatakan kepada anaknya, yaitu Sayyidah Zainab, bukan Sayyidah Fatimah, ya, Sayyidah Zainab, ya, anaknya Rasulullah yang lain. Irji ilaiha, kamu pulang lagi, temui anakku, ya, ketemu Sayyidah Zainab. Fahbirha, maka kabarkan kepada dia, kabarin tuh kepada anakku, yaitu Sayyidah Zainab, anna lillahi ta'ala ma'akhadha walahu, perhatikan ini kalimat tinggi, ya. Anna lillahi ta'ala ma'akhadha walahu ma'a'ta, bahwasannya untuk Allah Ta'ala ma'akhadha walahu ma'a'ta, apa Allah mau ambil, apa Allah mau kasih, itu terserah Allah, maksudnya begitu. Rasulullah bilang gitu, kamu pulang, temui anakku, ya, bilang sama dia, apa yang Allah mau ambil, apa yang Allah mau kasih, terserah Allah. Begitu. Wa kullu shay'in indahu bijalin musamma, dan tiap-tiap sesuatu yang di sisi Allah itu, kita semua di sisi Allah. Artinya kita makhluk Allah, ya. Bi ajalin musamma, mempunyai batas waktu. Makhluk mempunyai batas waktu, yang gak ada batas waktu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya selain Allah punya batas waktu, ya. Gunung punya batas waktu, pada akhirnya dia meledak, ya, pada akhirnya dia nggak ada. Manusia apalagi, ya, binatang yang dulu ada sekarang nggak ada, ya kan? Binatang itu kan yang dulu ada sekarang nggak ada. Setan sama, jin sama, iblis masih hidup sekarang, nanti belum ada batas waktunya, ya. Walaupun kayak ini hidupnya abadi, nanti pasti mati, ya, karena semua semesta ini pasti berakhir, ya, selain Allah. Pamurha, maka perintahkan kepada anakmu itu, ya, fal tasbir wal tahtasib, untuk bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peristiwa itu. Maka suruh dia bersabar dan suruh dia mengharapkan daripada pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, saudara. Qalat, berkata, fahadal hadis, bahwa hadis ini min a'zama qawaidal Islam, ini adalah kaidah yang agung daripada syariat Islam. Artinya apa ya, dijelasin di sini, al-mustamilah ala mahammatul kasiratu min usuliddin wa furu'ih. Ini menjadi dasar daripada pemikiran atau penjelasan yang banyak daripada
usuluddin, yaitu pokok-pokok ajaran Islam, wa furu'ih, dan cabang-cabangnya. Nah, kalau tadi aneh kalau lagi tawasul sering wa usulihim wa furu'ihim. Artinya gitu, usulihim itu artinya pokok-pokoknya orang ini. Wa usulih kalau satu orang misalnya summa ila hadrati sayyidus sultan auliya imam butuhkan asy-syaikh qadir al-jani wa usulih wa furu'ih. Artinya pokoknya beliau daripada bapak ibunya beliau, itu kan pokok-pokoknya beliau, anak turunan beliau, pokok-pokoknya ya. Wa furu'ih itu artinya apa? Furu'ih itu cabang-cabangnya beliau, murid-muridnya beliau, murid-muridnya beliau, murid-muridnya beliau. Gitu. Tuh kalau bilang kalau ada tawasul wa usulih wa furu'ih atau wa usulihim wa furu'ihim, ya begitu ya, paham ya. Nah, misalnya matematika itu ada yang pokoknya apa? Pokoknya aljabar itu ada lagi trigonometri, cabang-cabangnya banyak, ya. Cabang-cabang akuntansi, cabang-cabangnya banyak. Pokoknya apa? Akuntansi, penghitungan tentang untung rugi, ya begitu ya. Cabang-cabangnya banyak. Nah itu namanya wa usulih, wa usul, wa furu, ya. Dari usulih, wa furu'ih. Kalau orangnya banyak yang kita kirim, wa usulihim, wa furu'ihim, ya. Nanti apa namanya? Paham gitu ya. Nah daripada yang demikian, dari pokok dan cabangnya, daripada apa namanya ajaran agama Islam, wal adab, dan hadis tadi itu berkenaan dengan etika, adab, ya, adab, wassabar ala nawazil kullaha, dan bertindak sabar atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wal hamum wal asqam, dan daripada kesedihan dan penyakit. Wa ghairi zalika minal a'rad, dan apapun selain daripada yang itu daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang tadi sebagai pegangan. Kenapa demikian? Dijelaskan di sini. Wa makna annallaha ta'ala ma'akhadha, tadi Rasulullah menyebutkan annallaha ta'ala ma'akhadha, Allah itu enggak mengambil, Allah itu berkehendak mengambil. Kenapa Allah berkehendak mengambil? Artinya Allah mau ilangin itu anaknya, Allah mau ilangin itu rumahnya, Allah mau ilangin itu motornya. Kan musibah namanya kan. Kita kehilangan anak musibah, kehilangan orang tua musibah, kita kehilangan rumah musibah, kita kehilangan motor musibah, kehilangan dompet, kehilangan handphone musibah, kehilangan duit 1000 juga musibah, ya. Itu kehendak Allah, Allah mau ambil. Ya. Kenapa demikian? Anal alimu kullaha malikullah ta'ala, bahwasanya itu adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak berkehendak. Kok demikian Allah Subhanahu wa taala? Falam ya'akhadha ma huwa lakum, maka tidaklah Allah mengambil, ya, apa yang ada pada kamu. Handphone punya saya, kenapa dihilangin? Kenapa Allah berkehendak untuk menghilangin handphone saya? Anak-anak saya, anak yang lahirin, kata ibunya gitu. Kenapa Allah ngambil? Allah nggak ngambil apa yang menjadi milik kamu, katanya. Bal akhadha ma huwa lahu indakum, tapi Allah ngambil apa yang menjadi miliknya yang ada pada kamu. Di makna al-ariyah, maknanya titipan. Anak titipan bukan? Ya. Harta benda titipan bukan? Semuanya dari Allah. Allah ngambil siapa jadi yang punya dia, punya kita, atau punya Allah? Allah ngambil punyanya sendiri kan? Bukan punya orang, bukan punya makhluknya. Kita cuma dititipin. Tadinya ganteng, tadinya cantik. Tiba-tiba ada suatu musibah jadi jelek. Allah tega. Allah yang kasih, ente gua gak ganteng. Allah cuma ngambil. Ente diuji lagi. Ente kalau jelek beribadah enggak? Begitu. Ya, ente kalau anak ente mati tetap beribadah enggak? Iya kan? Jadi Allah ngambil yang miliknya, bukan ngambil yang milik hambanya. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa.
Di dunia ini kita nggak punya apa-apa. Ente lahir punya apa? Punya itu anaknya Sultan punya. Sultan mana tuh? Sultan Hideng. Ya punya, tapi punya orang tuanya masih. Ya, itu nggak punya apa-apa. Orang tuanya pun bukan punyanya. Allah titipin. Ya, Allah titipin ke dia. Gitu. Jadi nggak ada, kita nggak ada milik apa-apa. Bahkan kita meninggal cuma bawa apa? Bawa amal doang, kayak kapan dikasih orang. Ya kan? Tapi duit ada kan, pokoknya dibeliin orang kan. Ente bisa beli sendiri. Meninggal beli sendiri, karena apa? Beli dong 2 meter, berapa lembar gitu. Buat apa? Ada bungkus tapi gitu. Ya nggak ada ya. Bubur apa siapa? Dikuburin nggak? Ada di jalan sendiri. Ya, loncat-loncat gitu ya. Nggak ada kan, mandi sendiri. Mandiin, kita nggak bisa apa-apa. Kita meninggal ya begitu aja. Ya cuma amal doang yang kita bawa. Adapun harta hitungannya beda. Adapun anak, keluarga hitungannya beda. Nanti akan menjadi peringan atau pemberat kita di dalam kubur atau sampai di akhirat. Ya, yang penting amal. Kalau amalnya bagus, alhamdulillah insya Allah baik, pasti baik di kuburan. Amalnya jelek, nah amal jelek ini yang nolong harta benda, ya, sama anak keturunan. Itu 3 hal: amal soleh, harta benda, dan anak keturunan, ya, keluarga. Kalau amalnya paling utama amal soleh, amalnya baik, harta benda baik, anak keturunan baik, wah udah lengkap deh, enak hidupnya. Di kuburan enak deh, ya, enak di kuburan. Amal jelek ditolong oleh harta dan anak. Hartanya pernah dia sodakohin, bikin masjid. Pahalanya ngalir terus kan? Amalnya kurang padahal orang, tapi pahalanya ngalir terus karena dia ikhlas bikin masjid. Dia ikhlas ini, ya. Terus ngalir terus, ya, anaknya doain baca Quran, ya, kirim buat bapaknya atau buat ibunya, itu terus menjadi cahaya, menjadi makanan, menjadi penyenang dia hidup di kuburan, ya, terus ngalir terus. Atau dia pernah nyekolahin anak orang, anak lain gitu kan, bukan anaknya, itu terus ngalir, itu jangan salah, sampai dia hafiz lagi orang itu, ngalir terus. Karena orang hafiz itu ada nanti 10 orang yang dicari sama dia ketika di surga. Di antaranya orang yang menjadikan dia hafiz. Orang yang menjadikan dia hafiz Quran. Ya kalau orang-orang itu padahal bukan ayah ibunya dicari. Ya Allah, itu dia yang bikin saya jadi hafiz Quran. Karena hafiz Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Ya. Berhak dia minta sama Allah, ya Allah itu orang yang masukin surga, ya Allah masuk surga, begitu ya. Nah itu tadi ya, kalau orang yang meninggal itu ada 3 hal. Tadi Allah tidak mengambil apa yang menjadi milik hambanya, tapi Allah mengambil yang miliknya sendiri, ya, begitu pemahamannya. Karena tadi bilang Rasulullah, Allah mengambil sekehendak Allah, Allah beri sekehendak Allah, begitu. Ya, bala huwa lahu subhanahu yaf'alu fihi ma yasha. Lewat. Wa makna walahu ma'ata, dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dikehendakinya, mawahibuhu lakum laisa kharaja an malakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah artinya mengeluarkan daripada permendaharaannya. Bal huwa lahu subhanahu yaf'alu fihi ma yasha. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan di dalamnya apa yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah ngambil dari kebenarannya enggak. Bahkan kalau semua orang di dunia ini dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap kaya. Ya.
Allah miskin dong kalau semua orang makmur, enggak, Allah tetap kaya. Allah hina dong kalau semua orang nggak sholat, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Nggak ada hubungannya. Lalu Allah tambah dong kemuliaannya ketika semua orang itu, makhluk semua itu memujinya. Ya. Allah tetap agung, tetap mulia. Ujian kita buat kita sendiri, ujian kita kepada Allah buat kita sendiri, bukan buat Allah. Allah kembalikan menjadi kebaikan kepada atau kemuliaan bahkan orang yang memujinya. Ada orang yang zikir, yang mulia siapa ya? Yang zikir kan? Orang jadi segen melihatnya, itu aura-auranya loh. Allah kasih, Allah kembaliin sama orang yang zikir. Orang sholat mukanya cerah, ya kan? Ada orang sholat mukanya rusem, berkabut gitu, nggak ada. Karena sering kena air wudhu sekali Pak Haji bagus, dari subuh dipertahanin sampai isya. Wah, nggak buang air dong. Ya udah hebatnya dia, puasa mungkin, ya kan? Atau emang penyakit ini. Tapi itu nggak apa-apa, air wudhu kita ngambil sekali, tapi dengan syarat enggak membatalkan wudhu, kita boleh sholat terus, ya. Begitu saudara. Jadi Allah memberikan sesuatu itu kepada hambanya, enggak mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kaya, ya. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, ya. Dan setiap apa yang di sisi Allah itu mempunyai batas waktu. Fala tajzi'u, maka kalian jangan bersedih. Jadi ada batas waktunya. Ada kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada kadang kita mulia, kadang kita hina. Ada kadang kita dipuji orang, ada kadang kita dihinakan orang. Ada kadang kita makan, ada kadang kita enggak. Ya, ada kadang kita bersama orang lain. Kita lagi bersama nih, ya, ngumpul bersama. Ada yang kata kita enggak bersama, hilang, Pak Haji hilang, antum hilang, atau antum hilang, kemana ya? Kan gitu ya, itulah, ya. Jadi kita nggak perlu terlampau berkelaratan sedih boleh. Dengan sedihnya kita mohon, kita puji Allah dan mohonkan ampun buat yang kita merasa kehilangan. Ada kadang kita kalanya pakai handphone Apple gerowak dikit satu, ya, ujung kanan ujung kiri, ya. Ada kalanya kita pakai handphone buatan Nihama, ya gitu. Ya boleh lah, yang penting kan bisa fotonya kualitasnya 50 ya. 05 apa 50. Nah ini 06 sekarang ya, apa ini? Itu yang penting bagus kita buat ini. Ya orang kita punya handphone yang bagus juga bakal WA doang, bakal HP, bakal WA foto kan. Gitu. Nanti baca Quran kagak. Menang handphone bagus doang, baca Quran kagak. Gitu. Handphone balik kan bisa kan bakal Quran ya? Bisa, bareng-bareng baca. Sering ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu nanti dipertanyain itu. Handphone kita jadi pertanyaan, motor kita, mobil kita jadi pertanyaan. Ente aneh kasih, ya Allah, ya. Hambaku, engkau aku kasih handphone buat apa? Nah lu, mahal lagi tuh, ya, 15 juta, ya kan? Apple seri berapa tuh? Ya kan? Washington apa Apple-nya gitu? Apa Apple Malang? Gitu. Itu buat apa? Gitu. Buat WA. Ya, WA-nya apa? Kalau ada WA kirim, saudaraku baca ini, saudaraku jangan lupa salat. Ya. Ini WA-nya marah-marah gitu kan, ketawa ke TV, gambarnya yang emo gitu kan, ketawa ambil keluar air mata ini. Jadi kan udah terbahak-bahak gitu ya. Itu bertanyain sama Allah. Nanti punya motor, aneh kasih motor buat apa? NR, ya, Nitro. Ya Allah, motor, buat ngawal ulama. Cakep gak tuh? Cakep tuh. Dikasih motor gitu. Kadang-kadang
dorong karena ulama nggak kasih duit, tambah lagi, iya kan? Berarti ikhlas. Motor buat apa? Pacaran doang. Ya, udah dah. Jadi enggak. Pacarannya doang, jadi istri kagak ya. Begitu. Nanti semua apa yang kita nikmati dipertanyakan, bahkan apa yang kita makan ditanya sama Allah. Bahkan yang kita makan, udara yang kita hirup ditanya sama Allah. Lalu buat apa? Ketika ente hirup, ente mengucapkan syukur enggak? Artinya apa? Ketika datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan dulu ah. Ya, kan. Baru mau wudu nih, baru mau wudu. Setan datang melalui orang. Assalamualaikum. Sok mana? Gitu kan gitu ya. Kok udah ngobrol lagi. Ngopi sok, ngopi rokok. Aja juhur nih, ya kan? Jam 1 makan kelar. Jam 2 nemenin temen, ya. Udah temen udah pulang. Jam 3 apa lagi? Datang ngantuk. Kalau tidur habis asar bego. Aduh, mau wudu, jalan jatuh tidur. Bangun maghrib, lewat lagi 7 sama asarnya. Ya itulah. Ya, sholat itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 5 waktu kok. 5 waktu nggak banyak. Makanya orang paling mustahil ninggalinnya itu, waduh mau dibilang apa udah susah ya. 40 waktu umat Nabi Musa. Tadi mau waktu luang. Umatnya Rasulullah itu mudah banget, murah banget Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya Rasulullah SAW. Ya, makanya ente kurang apa ya, bersyukur. Kalau umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa bandel, Allah di dalam kitab-kitab mereka itu, wallahu a'lam apakah itu firman Allah, apa itu kita juga nggak tahu. Tapi di situ dituliskan oleh kitabnya mereka itu kasar Allah pada mereka. Bahkan di Al-Quranul Karim dijelaskan, ya, ketika mereka melawan Allah dan Rasulnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi monyet bahasanya, ya. Jadi kirun monyet, kirodan, ya, jadi monyet. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apa? Bahkan ketika umatnya menentang Rasulullah lagi dakwah, lagi khutbah Jumat, ya. Ada yang dagang, ada yang main. Allah marah nggak? Allah marah. Tapi Allah gimana yang mengeluarkan kata-katanya? Enggak seperti mereka. Sama umatnya Rasulullah beda Allah. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Muhammad, kabarin sama mereka. Ya. Kabarin sama mereka. Ma min indillahi khairan. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Cuma gitu doang ngomongnya. Beda nggak? Kalau yang lalu, umat yang lalu, bilang tuh, misalnya Rasul bilang, misalnya Nabi Musa, itu orang bandel jadi monyet kan? Tapi kalau umatnya Rasulullah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Halus gak bahasanya? Halus bahasanya. Tapi maknanya hati-hati ente. Bahasa boleh halus. Makna apa? Kalau ente menganggap dunia itu lebih baik, ya, maka akan terus disesatkan ente oleh dunia itu. Lupa terus ente sama akhirat. Jalanin dunia. Orang lagi khotbah, main handphone, nerima WA, ngobrol ini sebelah-sebelahan. Hukumnya ketika imam naik mimbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cut semuanya. Bisnis miliaran cut, ya, bisnis miliaran cut semuanya. Nggak ada. Telepon matiin. Nggak ada kita berdialog sama saya kecuali dengerin daripada khatib yang lagi bermimbar.
Khotibnya begitu, Pak Haji. Ente jangan dengerin khotibnya. Ente kalau mau nggak suka sama khotib ini cari masjid lain. Kalau udah kedapatan ente nggak suka sama khotib ini duduk, dengerin aja. Kita nggak ngeliat orangnya, tapi ngeliatin isi khutbahnya. Ya, makanya ada yang berkata, jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat bagaimana lisan. Anak kecil ngomong kalau itu Al-Quran dan hadis, dengerin. Nah, itu tahu aku sih bocah baru kemarin, gitu lagi. Nggak boleh. Ya. Bahkan orang mabok, ketika nyuruh ente baik dengerin. Ente nggak sholat toh, gitu kan. Padahal yang nyuruh lagi duduk. Dengerin, nanti kita sholat. Kalau perlu ajak. Ya bang, kita sama-sama. Ntar dulu deh, badan pada perangkap nih. Ya gitu. Ya, jadi begitu saudara. Ada pertanyaan nggak? Waraina fi kitabin Nasa'i bisanadi Hasan, dalam kitab Nasa'i dengan sanad yang hasan, Muawiyah bin Qarah bin Iyas an abihi, daripada bapaknya, ya. Jadi Muawiyah ini cicitnya. Ada Nabi SAW, kakeknya itu buyutnya itu bercerita, faqad ba'da ashabina fas'alu anhu. Rasulullah SAW merasa kehilangan nih, ada sesuatu yang hilang dari sahabat ini, begitu. Ya misalnya, lihat si Fulan nih, si Ijam nih, ada, itu biasa ambil itu mana, gitu. Si Lenuk mana, gitu. Ya, jadi Rasulullah merasa nih, kayaknya ada yang hilang. Apa yang hilang? Maka Rasulullah bertanya kepada orang itu, sahabatnya. Faqalu, dijawab oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bunayyuhul ladzi ru'aitahu halik, bahwa anaknya dia itu, ya, yang menjadi kesayangannya halik, udah meninggal. Jadi Rasulullah nyariin orang biasanya berdua sama anak kecil, kok enggak gitu kan? Ditanyain, oh itu udah meninggal ya Rasulullah, anak kecil itu udah meninggal. Falakiyahu Nabi SAW, maka Rasulullah datang mengunjungi atau bertakziah kepada yang tadi. Fas'aluhu an baniyahu fa'akhbiruhu bi'annahu halik. Kata Rasulullah bertanya, saya dengar mendapat kabar bahwa anak kecil itu udah meninggal sama orang yang baru ditinggal pergi tadi. Ya, anak kecil itu udah meninggal. Ya. Fa'azahu alaihi summa qol, maka Rasulullah bertakziah kepadanya lalu mengucapkan, ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahabbu ilaik. Perhatikan, wahai fulan, ayyuma kana ahabbu ilaik, kamu pilih yang mana? Kan dia lihat sedih gitu kan, sedih ditinggal oleh anak atau cucunya, sedih. Maka Rasulullah, kamu pilih yang mana? Katanya gitu. Anta mata'adihi umur, kamu mau main sepanjang hidupmu sama anak itu, artinya apa namanya, ngajak main, ketawa-ketawa, bercanda, jalan-jalan sama anak itu, pokoknya sepanjang hidupnya itu anak itu sama anak itu. Jadi kamu nggak kehilangan dia nggak mati, Allah nggak matiin dia. Pertama pilihannya itu, ya. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, aula ta'ti gadan baban min abwabil jannah, atau sungguhnya tadi anak itu tadi akan menjadi, atau sungguhnya tadi anak itu akan menjadi penyebab engkau diberikan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi. Kehilangan ya. Kecuali wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu laka. Kecuali anak itu menjadi pembuka pintu surga.
Jadi gimana? Ente mau main seumur hidup sama anak itu, atau nanti di akhirat, ente ditungguin sama anak itu di pintu surga, ya, untuk membukakan, untuk menyambut engkau, membukakan pintu surga. Dua pilihan, ya. Ente mau hidup, anak itu hidup, dan ente bahagia sama anak itu. Atau anak itu mati, dan anak itu nanti di akhirat akan nungguin kamu di pintu surga. Ya, anak kecil kalau mati kan nggak punya dosa. Ya, nanti anak itu nungguin ente di pintu surga dan menyambut ente kedatangannya. Artinya ini orang bakal masuk surga. Masuk surga orang disambut. Orang disambut kok. Berarti dia akan menjadi penghuni surga. Ya. Orang tua yang ditinggal pergi anaknya bahkan menjadi penghuni. Karena Rasulullah berkata, anak itu akan menyambut engkau di pintu surga. Berarti dia penghuni surga. Dipilih itu sama Rasulullah. Maka orang-orang itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bal yasbaqani ilayya bal asbaqani ilal jannah wa yabtaha hayli lahu ahabbu ilayya. Ya Rasulullah, bahkan aku relakan anakku pergi dan aku inginkan surga itu. Ya. Jadi dia mengikhlaskan anaknya pergi untuk nanti disambut oleh anaknya di pintu surga. Saudara begitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi